ya, dari enaknya ya. Enaknya enjoy-nya lah. Enjoy-nya 18 plus lah. Kita enjoy banget. Kita enjoy kayak video orang renang gitu ya, orang renang. Nah, ketika apa ya bahasanya sekarang itu tobrut tau gak sih? Jadi ketika buat konten 18 plus itu kayak dihargai gitu loh. Aku ngerasanya kayak gitu. Kayak orang itu enggak ini kayak gitu kayak enggak menjauh itu enggak ketika pengalamanku ya. Jadi aku buat konten dewasa ketika itu. Orang-orang itu pada suka, wah ini apa konten ini bla 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 gimana tobrutnya kayak gitu-gitulah. Nah, jadi positifnya itu yang aku bilang tadi gampang banget FYP. Gampang banget. Jadi apa namanya? Kalau misalnya teman-teman pengen ngejar FYP-nya aja konten 18 plus gitu aja. Kalau Yes, welcome back to OPS TV Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu, tamu spesial, mas-mas ganteng, konten kreator, mas-mas smart banget. Apalagi? Pebisnis kayaknya. Pebisnis juga. Terus ahli di bidang perkontenan. Kita sambut Mas Syam. Terima kasih Mas. Kita kenalan dulu. Nama aslinya siapa Mas? Masa Sam ngono tok. Kan artinya kan Mas kalau di Malang. Ya, Sam. Nama aku Hisham. Sam ya. Biasanya kan agak orang susah manggil Hisham gitu. Jadi aku langsung ngomong Sam atau Sam biasanya dipanggil. Oke. Sam Hisham Farhan gitu. Kayak Sam Smith ya. Bukan ya? Oke, Mas. Asli Malang? Ya, aku asli Malang Turen. Asli. Oke. Kesibukan sekarang apa, Mas? Apa? Kesibukan sekarang apa sih? Aku sekarang apa ya, jalanin bisnis aja, terus habis itu ya buat konten kayak gitulah. Oke. Bisnis dan juga konten. Gimana tuh Mas bagi agar ya bisa berjalan berbarengan? Nggak usah dibagi sih, karena bisnisnya tentang konten gitu. Jadi nggak usah dibagi. Kok nggak usah dibagi ya? Ya, kecuali kalau bisnisnya itu apa ada nggak jauh dari perkontenan gitu ya. Misalnya bisnisnya tentang jual beli buaya gitu. Habis itu apa namanya satunya konten itu agak susah gitu ya. Jadi masih beririsan gitu lah. Beririsan ya. Tapi bisa dibilang kerja apa sih Mas? Maksudnya kan kalau dilihat itu instruktur A, B, C, terus muncul ini itu. Aslinya ini kerja bos sih sampai gini. Aku apa namanya punya bisnis, punya apa namanya usaha itu sama teman-temanku namanya Kreatifin. Nah, Kreatifin ini partner UMKM dalam pembuatan konten gitu. Jadi kita provide UMKM untuk membuat konten kreatif. Biasanya kan teman-teman itu agak susah buat konten. Pastinya kayak dari HP mungkin device-nya kurang, terus dari timnya juga kurang kayak gitu. Nah, kita itu juga udah menyediakan konten untuk pembuatan kreatifnya kayak gitu. Jadi kita provide semuanya kayak gitu dari timnya juga. Berarti mulai dari idenya, dari terus kontennya gimana itu dari artisnya, apa talentnya kayak gitu, itu semuanya dari Masnya. Oke. Terus Mas, berarti misalnya saya pelaku UMKM. Ya. Anggap saja apa ya? Weji. Weji itu nggak semua orang tahu loh. OT. Tapi kalau aku biasanya bakwan kan ya. Beda-beda ya. Kalau di tempat kami itu weji. Ya di tempatku juga weji. Di Turen juga weji gitu. Cuman karena aku sering keluar kota jadi aku udah tahu apa nih weji itu udah nggak dipakai. Cuma di rumah doang gitu. OT lah ya. OT ini mau saya promokan. Terus saya bingung mau idenya gimana, talentnya siapa. Itu berarti harus menghubungi Mas Hisham lewat Kreatifin tadi. Iya, boleh. Dari Kreatifin. Berarti itu saja. Apakah untuk khusus pelaku UMKM atau yang lainnya? Biasanya kita ada sekolah.
Nah, sekolah bahkan sekolah pun kan biasanya ya tau lah, biasanya sekolah itu pengen dipromosikan biar mendapatkan banyak siswa gitu ya. Nah, dari itu kita membuat konten juga untuk siswanya gitu. Pastinya talentnya itu nanti menyesuaikan mau talentnya dari siswa itu sendiri atau dari kitanya kayak gitu. Oke gitu. Kita nyebrang sedikit ini Mas. Boleh. Tadi ini ya. Lebih suka konten positif apa negatif? Sesuai dengan poster yang sesuai posternya. Konten-konten 18. Iya. Untung saya masih 17. Ada underage berarti. Di bawah umur. Jadi dulu itu aku kan pertama buat konten, itu konten pribadi aja gitu kan. Dulu aku konten kreator buat video. Nah, by the way dulu aku film dulu gitu kan. Aku dari film. Nah, terus habis itu karena Covid, jadi kan kru film pada dirumahkan semuanya gitu kan. Jadi aku bingung nih, aku pengen buat karya tapi apa gitu, tapi sama teman-temanku nggak bisa gitu. Jadinya aku ya tampil sendiri gitu kan. Tampil sendiri buat konten. Nah, buat kontennya aku sengaja kayaknya itu agak dewasa dikit gitu lah bahasanya ya. Nah, dan itu banyak yang suka, banyak yang like, banyak yang komen kayak gitu-gitu. Nah, habis itu baru aku buat konten terus yang dewasa gitu, konten dewasa gitu. By the way ya, disclaimer dulu, konten dewasa itu bukan konten porno gitu, bukan ya. Tapi konten yang kayak di ujung batas gitu loh, tau gak sih? Kayak di ujung gitu loh. Nah, coba sih Mas. Boleh. Kami penasaran ini. Sepil dong. Kan di sini bebas no sensor. Wah. Iya. Nanti ditampilkan di sini nih. Gimana? Gak kelihatan. Intinya nanti aku kasih ininya ketika konten pertama aku itu udah kayak gitu kan, habis itu banyak yang suka. Bahkan konten yang sampai 18+ itu sampai 50 juta yang nonton. 50 juta. Itu di platform apa? Di dua-duanya, Instagram dan TikTok. Wah itu kalau misalnya dibuat jualan aja itu udah cuan banget itu. Tapi masalahnya nggak ada jualan di sana. Betul. Jadi dari konten itu 50 juta views itu, dan itu nggak orang Indonesia aja yang nonton. Orang luar negeri itu pada komen. Tapi mereka paham karena kan aku nggak mereka pakai bahasa tubuh aja paham. Nah ini salah satu positifnya buat konten dewasa gitu. Konten dewasa itu multi language gitu loh. Teman-teman tahu nggak sih? Multi language. Jadi semua agama, semua suku, semua ras, semua bahasa, semua negara itu semuanya paham konten 18+ gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi enaknya kayak gitu buat konten itu. Jadi gampang viral lah bahasanya ya, gampang viral. Tapi kan kami penasaran Mas, apalah sepil sedikit lah, masa nggak boleh disepil ya? Sepilnya gimana? Maksudnya gimana? Ini ya kontennya itu gambaran cerita. Jadi ada kayak video orang renang gitu ya, orang renang. Nah ketika bahasanya sekarang itu tobrut, tau gak sih? Jadi bahasa orang renang ketika keluar dari renangnya itu dia tobrut gitu kan. Nah, habis itu setuju. Habis itu aku sama temanku react sama temanku. Nah, aku nunjukin bahwasanya aku dicekin aku ini bisa lihat nggak warna kan, jadi bajunya itu warna hitam. Bajunya warna hitam. Langitnya warna biru. Si cewek temanku ini dia nanya warna langitnya apa gitu. Nggak tahu ya. Tahu. Kayaknya tahu, harusnya udah FYP. Cuman teman-teman nggak ngerasa nggak ngeh gitu. Nah ketika ditanya warna langitnya apa, nah aku karena dia pakai baju hitam ketika itu, yang renang itu, yang tobrut itu, jadi aku langsung ngomong langitnya warna hitam. Siang-siang kayak gini tuh emang enaknya berenang guys. Warna langitnya apa? Hitam. Kok hitam sih? Ngawur. Biru. Langsung memicu ke terfokusnya ke yang hitam itu. Iya. Memicu pertengkaran perang dunia ke 10 ini. Terus itu berlangsung berapa lama Mas membuat konten yang seperti itu? Sekitar 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi 2 tahun dan aku uploadnya itu sekitar
1 minggu 3 kali gitu Mas, 1 minggu 3 kali. Jadi dari itu aku buat konten 18 plus terus gitu. Terus habis itu juga banyak itu salah satu yang viral. Terus juga aku konten yang pernah kayak konten 18 plus lainnya itu kayak ada cewek gitu ya, ada cewek gitu. Setelah itu dia nanya gitu kan sambil benerin rambut gitu, dia nanya gini, gimana puas nggak gitu. Nah, gimana puas nggak? Setelah itu aku sambil pakai baju gitu. Ya, nanti ditampilin juga. Aku sebenarnya malu sih. Ini nggak bisa ya, nggak bisa ditampilin. Pengen nampilin sih, tapi nggak usah. Kita edit tampilin di sini. Ya nanti. Kamu mau nambah lagi apa enggak? Mau kuliah dulu tante, nanti kesini lagi. Iya. Makasih tante. Di sini. Terserah. gitu. Lalu sampai sekarang masih atau sudah berhenti? Nah, karena jadi kan setelah aku buat konten 18 plus itu aku mikir banyak yang orang ngecap kayak branding ke aku itu orang yang seperti itu gitu kan. Kayak ya Sam ini ya orangnya kayak gitu guys, seperti yang di konten. Padahal kan apa yang ada di dalam konten itu kan, apa yang ada di dalam sosial media itu kan pencitraan aja gitu. Nah, misalnya kita setiap hari makan nasi tempe gitu aja. Tapi ketika misalnya lagi di luar minum kopi yang mahal, kita fotoin gitu. Nah, semua yang mahal-mahal itu kita fotoin. Apakah pertanyaannya di sosial media apakah semua kita minum setiap hari kopi yang mahal-mahal? Enggak kan? Nah, makanya kenapa di sosial media itu memang tempat untuk pencitraan. Gak ada yang benar-benar asli banget kayak gitu, itu jarang banget gitu. Nah, makanya dari itu aku mikir aku nggak pengen selama hidupku itu kayak gitu juga gitu kan. Padahal aku emang nggak kayak gitu juga gitu kan. Jadi ya aku mikir udah deh, aku kayaknya udah stop 18 plus. Aku pengen buat konten yang lifestyle aja kayak gitu. Oke. Dari konten 18 plus tadi, menurut Mas Sam tadi ini dampak positif dan negatifnya apa? Ya. Yang untuk si pembuat ya. Positifnya itu yang aku bilang tadi, gampang banget FYP. Gampang banget. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngejar FYP-nya aja, konten 18 plus gitu aja. Kalau konten makanan, konten review, konten lucu masih kurang. Jadi yang paling gampang itu 18 plus gitu. Nah, 18 plus ini masih dalam disclaimer dulu, masih di batas wajar ya. Jadi yang kayak intinya itu konten yang menggiring orang seperti itu gitu. Jadi kita nggak seperti itu, tapi konten itu menggiring orang untuk berpikir seperti itu. Yang gitu. Tidak terlalu vulgar begitu. Iya, memang bukan vulgar. Bagaimana? Kita pindah haluan saja, mengganti untuk konten 18 saja ini. Dipikir-pikir dulu ya. Oke Mas, ngomong-ngomong kreatifin tadi, posisi Mas ini apa sih? Aku di CMO, Chief Marketing Officer. Jadi aku juga sebagai marketing juga dan operasional juga kayak gitu. Karena memang tim kita ada 4 intinya, yang inti, terus yang freelance ada 10 kayak gitu. Jadi yang 4 ini mungkin cuman finance, marketing, sama IT kayak gitu. Oh gitu, oke. Terus saya kalau nggak salah lihat di IG atau di CV-nya Mas ini ada instruktur dari prakerja kalau nggak salah. Emang masih ada prakerja sekarang, Mas? Oh masih ada, daftar aja sekarang. Iya. Kalau nggak salah kan itu awal itu COVID ya? Iya benar. Awal. Prakerja itu dibentuk karena COVID memang. Jadi Mas masih di sini nggak apa-apa daftar ya. Nanti di kelasku ya. Jadi memang prakerja itu kan ini ngomongin prakerja tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi prakerja itu kan program pemerintah yang bekerja sama lembaga pendidikan. Nah itu
Aku ngajar sebagai instruktur dan mentor di Suno di influencer class. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen jadi influencer, bukan berarti ikut kelas influencer tapi langsung jadi influencer enggak, tapi juga dapat ilmu konten kreator di sana kayak gitu. Jadi itu bisa masuk ke prakerja. Gitu. Kalau nggak salah itu kan kita daftar prakerja. Ya. Jika kita lolos nanti kan ada pemilihan pelatihan. Ya benar. Nggak salah. Benar. Nah, 2 kali. Pilihnya sama Mas Sam. Iya, tulis aja di Skill Academy namanya. Skill Academy, tulis aja Hisham gitu. Pasti pilih itu ada. Oke. Saya sebenarnya penasaran, Mas. Kok bisa sih masuk jadi instruktur ya di prakerja ini? Apakah orang dalam atau mungkin berhubungan dengan kreativinya itu? Ya, jadi lebih ke pengalaman, karena yang instruktur itu adalah salah satu syaratnya adalah pengalaman 5 tahun di bidang yang diajar. Aku kan buat konten itu sebelum ketika mungkin teman-teman tahu yang Instagram masih 15 detik itu lama. Iya. Itu aku buat konten ketika itu. Jadi udah lama. Jadi konten yang 15 detik itu aku buat konten ya. Buat konten itu kan aku udah buat konten, terus konten lama-lama, konten untuk brand, konten untuk aku sendiri, terus 18+, habis itu konten lifestyle, setelah itu instruktur mentoring kayak gitu. Jadi memang pengalamannya minimal 5 tahun gitu dari jadi instruktur atau mentor prakerja sesuai dengan bidang yang diampu gitu. Benar. Itu ditawarin atau daftar? Ditawarin. Lebih ditawarin. Karena memang kan dicari yang sebidang, maksudnya dalam bidang itu udah selama 5 tahun. Gitu. Oke. Terus yang kedua ini, 1 prakerja, 2 ruang guru. Iya. Kok mulu amat sih, Mas? Temen ini gak dingai. Banyak sekali yang Ya, jadi prakerja itu kan program pemerintah, tapi kerjasama sama ruang guru. Kerjasama. Nah, jadi kayak gitu lebih tepatnya. Oke. Terus di ruang guru ngajar apa, Mas? Sama. Influencer juga. Jadi di program ruang guru itu ada, ruang guru itu kan induknya, tapi dia punya perusahaan namanya Skill Academy. Nah, di Skill Academy itu aku ngajarnya. Gitu. Saya kira ruang guru itu ya isinya yang siswa umum gitulah, matematika apa. Iya. Ternyata ada seperti itu juga. Seperti itu. Oke. Sangat menarik. Tapi mbok ya dibagi. Mungkin bisa dikasih bocoran sedikit apa sih yang diajarkan di kelas influencer itu? Oh iya. Ketika di kelas influencer itu kita ngajarin tentang how to be content creator lah lebih tepatnya kayak gitu. Jadi bukan berarti orang jadi influencer gitu, tapi cara menjadi content creator kayak gitu. Jadi bahkan yang aku ajar itu bukan orang-orang yang orang Jawa itu, tapi lebih tepatnya Makassar, Maluku kayak gitu. Karena memang program pemerintah itu adalah meratakan gitu loh, meratakan semua orang bisa jadi content creator gitu, walaupun dia sampai di sampai di luar pulau gitu bisa kayak gitu. Orang kemarin kita ngajar orang Maluku sama orang Sulawesi itu kita ajar gitu. Bahkan ya nggak cuman orang kayak masih Gen Z gitu, enggak, itu mbah-mbah, ibu-ibu itu kita ajarin gitu, karena memang ada yang dia daftar prakerja gitu untuk ngikutin influencer class gitu. Jadi memang kita ajarin gitu, Bu, ini Bu cara menjadi influencer kayak gitu, ini cara mendapatkan endorse, ini cara membuat konten yang bagus kayak gitu. Oke. Terus Mas, untuk selanjutnya yang pertama tadi apa? Kok lupa saya? Yang pertama tadi prakerja, ruang guru. Yang ketiga kalau nggak salah saya baca ini Forum Bisnis Malang Raya. Kok betulkah? Benar. Forum Bisnis Forbis. Kok diambil semua ya? Semua. Apa sih itu, Mas? Forbis itu adalah forum bisnis. Jadi ada pusatnya gitu, forum bisnis gitu ya. Nah tapi aku salah satu pengurus di forum bisnis IKPM Malang kayak gitu. Jadi di forum bisnis ini kita ngasih namanya juga forum bisnis, jadi itu sharing kayak gitu, sharing untuk masalah bisnis. Jadi itu sebagai kemarin pas banget kita jadi pemateri di sana gitu, pemateri untuk pembuatan konten
dalam meningkatkan penjualan bisnis kayak tapi gitu. Khusus lebih ke kontennya Mas. Iya, karena kan memang di bidangku itu. Nah, bidang itu. Sesuai dengan bidangnya. Oke. Banyak ya 3 tadi sisanya. Ya. Terus nggak mau nambah lagi Mas? Apa mungkin ada planning lagi? Iya. Mungkin ada planning yang ingin dicapai lagi. Maksudnya saya ingin masuk ke ini. Sebenarnya bukan masalah pengen atau apa enggak, tapi kan kita pengen berkontribusi lebih banyak gitu dengan ilmu yang kita punya gitu. Nah, mungkin salah satunya ini MCC ini. By the way, MCC ini kan aku juga baru tahu. MCC ini baru tahu ternyata sebagus ini gitu, Malang Creative Center kayak gitu. Jadi aku pengen berkontribusi banyak gitu dalam kebidanganku gitu kan untuk MCC kayak gitu. Oke. Terus Mas, tadi kan 3 ya. Ayo, apa? Ingat apa enggak? Prakerja, ruang guru, sama tadi forum bisnis Malang. Oke. Kan ketiga-tiganya ini sangat membantu lah ya. Kira-kira Masnya ini umur berapa sih sekarang? Ya. Umurku sebenarnya nggak ada yang tahu ya. Cuman iya betul. Cuman aku tetap berprinsip bahwasanya semua umur itu kita nggak pandang bulu untuk masalah kita berkontribusi ya, gitu memang, kan. betul. Orang masih muda pun itu bisa jadi wakil presiden gitu ya. Kok masuk? Tolong. Saya agak ini. Jadi apa namanya, sebenarnya masalah umur aku umur 27. Jadi apa namanya umur segitu, jadi ya aku pengen berkontribusi aja gitu. Walaupun bahkan kayaknya aku umur 70 kalau misalnya masih hidup ya. Amin. Jadi aku tetap bisa berkontribusi untuk orang-orang kayak gitu. Oke. Dulu kuliahnya di apa sih Mas? Maksudnya jurusannya ya? Dulu aku di Brawijaya, di Universitas Brawijaya di jurusan industri. Jurusan teknologi industri gitu ya. Jadi di teknologi industri, setelah itu aku ikut acara apa namanya? Perfilman itu. Nah, nyambung ke sana. Berarti memang sesuai jalur lah Mas ya. Kalau konten nggak terlalu sih. Kalau penjurusannya, karena kan industri banget gitu. Jadi mungkin lulusanku itu kebanyakan kayak kerja di Indofood kayak gitu, terus Wings Food kayak gitu loh. Aku industri tapi lebih ke makanan minuman. Jadi kayak Wings Food, Mayora, teman-teman tahu Danone, terus macam-macam kayak gitu itu biasanya lulusanku ke sana kayak gitu. Tapi aku lebih fokus ke medianya gitu, media industrinya gitu. Oke. Lalu ngomongkan tadi lebih fokus ke makanan ya. Akhir-akhir ini di IG-nya kalau saya lihat banyak mereview makanan. Iya. Kenapa Mas? Apa masih kurang tadi 3 tadi? Apa mau jadi sekarang beralih jadi food vlogger, foodies? Jadi aku nggak nganggap aku foodies gitu ya. Aku nggak nganggap foodies karena kan foodies sudah banyak ya. Jadi aku mikir bukan foodies tapi ke lifestyle aja sih. Jadi lifestyle udah pas banget ketika itu makanan gitu loh. Jadi aku mikir ya udahlah, aku buat makanan aja gitu. Tapi aku lebih aku menganggap bahwasanya aku lifestyle kayak gitu karena pengen bukan cuman makanan doang, karena juga dulu aku gendut banget gitu. Dulu aku sekitar 85 kilo dulu. Iya, 85. Iya. Ini fotonya di sini nih. Nah. Di mana? Sini. Nanti 85 kilo dulu aku. Nah, 85 kilo itu dari itu aku ya ada hubungannya sama corona lagi gitu ya. Corona. Nah, jadi aku olahraga dikit-dikit, setelah itu diet, habis itu sekarang jadi 65. Jadi lumayan alhamdulillah. Jadi dari itu aku ya bersyukur. Dulu kan ya tau lah kalau orang gendut itu kayak agak males gitu, ngantuk kan kayak gitu. Nah sekarang aku udah lumayan alhamdulillah ya, enak lah gitu badan-badannya gitu. Fit. Untuk itu Mas, kan jadi food vlogger untuk lifestyle. Kenapa aku food vlogger? Makanan ya. Kenapa enggak mungkin baju, tempat wisata maybe, atau ya yang lainnya lah. Kenapa kok makanan? Ini ada hubungannya sama berarti 18 plus tadi ya. 18 plus kenapa aku pindah ke lifestyle kayak gitu. Nah, lifestyle itu berarti kan kita nge-review lifestyle kita. Jadi kayak makanan, skincare, terus baju dan lain sebagainya. Tapi emang kebanyakan aku di makanan kayak gitu.
Nah, ketika 18 plus itu, ketika aku udah mulai udah males lah aku buat konten 18 plus gitu kan, konten-konten dewasa gitu, karena ini ada hubungannya sama negatifnya gitu. Nah, negatifnya itu banyak orang yang kayak sebenarnya bukan negatif sih, jadi kayak orang itu ketika buat konten 18 plus itu kayak dihargai gitu loh. Aku ngerasanya kayak gitu, kayak orang itu nggak ini kayak gitu, nggak menjauh itu nggak, ketika pengalamanku ya. Jadi aku buat konten dewasa ketika itu, orang-orang itu pada suka, wah ini konten ini bla 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 gimana tobrutnya kayak gitu gitulah. Nah jadi aku jadi kok orang-orang pada tahu kayak gitu, jadi seneng gitu. Cuman dari akunya sendiri aku ngerasa, aduh masa aku buat konten gini-gini terus gitu kan. Terus aku juga pernah di endorse gitu, konten 18 plus itu kan, endorse kayak obat penguat gitu loh. Obat penguat gitu. Obat kuat. Kok obat penguat? Obat kuat kayak gitu. Iya benar. Dari itu aku mikir, waduh obat kuat, masalahnya kan aku belum nikah ketika itu kan. Nah aku mikir, nah terus gimana buat kontennya gitu kan. Nah jadi aku ya buat konten tapi udah aku hapus karena memang kayak aneh gitu lah konten obat kuat gitu kan. Nah dari itu ya lumayan, maksudnya itu kayaknya endorse termahal gitu loh, maksudnya sekitar gede lah gini gitu. Karena ya sekali konten, kalau misalnya sorry to say masih kalau mungkin makanan gitu kan, itu endorse-nya ya mungkin ada endorse berapa lah gitu kan. Cuman kalau yang kayak 18 plus itu tinggi banget ininya fee-nya atau endorse-nya kayak gitu. Nah, dari itu walaupun aku gede banget tapi aku mikir ya itu enggak enaknya. Aku ngerasa kayak aduh aku nggak enak lah untuk buat konten 18 plus, sama mungkin ada hubungannya sama keluarga juga kayak gitu kan. Dari itu aku mikir udah deh aku buat konten yang biasa-biasa aja gitu, biasa-biasa aja, itu lifestyle. Dari makanan, minuman kayak gitu. Terus apa? Makanan, minuman, terus tentang skincare, terus tentang baju. Dari itu ya udah sampai sekarang, dan kebanyakan memang makanan ya udah aku lanjutin makanan gitu. Nah, tadi kan ada sedikit nyelip keluarga. Nah, iya. Dalam proses pembuatan yang tadi kan masnya 8 konten dewasa, apakah pernah ada kayak teguran atau apa sih kok nggak konten segini dari keluarga? Iya, ada teguran, itu pasti sih ada teguran. Kasih tegurannya tapi nggak sampai jangan gitu, enggak sih. Cuman mereka ngasih masukan, tapi tetap mensupport untuk tetap buat konten. Itu sih yang lebih penting ya. Jadi karena kita udah dewasa ya, udah ngelewati masa remaja ya, kesalahan ada di kita gitu loh. Kesalahan di tangan kita gitu. Kita mau lanjut atau berhenti itu tetap di tangan kita. Nah, aku mikir dari keluarga itu ngasih saran bahwasanya kurangin kayak gitu konten-konten dewasa. Aku mikir ya why not enggak gitu kan. Jadi aku ya udahlah aku kurangin aja kayak gitu. Dari itu mereka mensupport tetap buat konten kayak gitu. Terus menurut Mas Sam tadi, konten 18 plus ini bisa dibilang enakan buat konten 18 plus apa konten food vlogger gitu atau apa gimana? Enak ya, enaknya ya. Enaknya enjoy-nya 18 plus lah. Enjoy banget. Enjoy kayak apa mikirnya mungkin mungkin teman-teman yang kurang tahu di sini di balik layarnya itu adalah ide sih, lebih tepatnya ide. Ide itu mahal banget. Maksudnya ide itu semua orang bisa buat konten 18 plus gitu ya, tinggal buat ngomong apa kayak tapi idenya itu yang dan gimana caranya nggak sampai keluar jalur itu sih. Jadi itu makanya biasanya aku hormat banget sama orang stand up comedy gitu ya, yang mana dia buat struknya kayak draftnya itu kan pinter banget dia. Jadi buat konten gimana caranya nggak sampai keluar dari jalur gitu ya, keluar dari jalur dan itu tetap masih orang itu masih gitu. Nah kayak gitu lucu. Masih tetap dapat apa yang disampaikan kayak gitu. Itu sih itu susah banget idenya kayak gitu. Terus ada nggak teman-teman yang dulu ya, mungkin yang pada saat project konten 18 ngajak balik, ayo dong bikin lagi dong, kangen nih biar kita FYP lagi ya, barangkali gitu. Banyak banyak bahkan yang dulu ngikutin aku konten 18 plus itu ya
kayaknya mana Sam kok nggak buat lagi gitu kan. Ya aku ya udah senyum-senyum aja gitu karena aku juga aku juga malas untuk ngomong bahwasanya aku udah taubat atau enggak gitu juga sih. Cuman aku ya nanggepin biasa aja kayak gitu. Karena memang ini pribadiku sih, bukan berarti nggak boleh ya, tapi itu tetap bagus sih. Cuman kalau bagus untuk ningkatin engagement kayak gitu-gitulah. Berarti nggak ada niatan balik buat 1-2 kali. Itu sih lebih idenya sih. Aku kalau ide dapet langsung buat gitu aja sih. Oke. Ya, tapi kayaknya aku kurangin karena niche atau tema gitu ya. Niche tema konten kan udah beda lagi gitu kan. Tema aku udah beda. Iya, biar Kak kembali ke balik lagi ke digital marketing, Mas. Ya, boleh. Untuk saat ini strategi apa sih yang efektif dalam dunia digital marketing untuk misal produk atau apa gitu, mengiklankan produknya? Apakah tadi konten-konten 18+ juga efektif untuk itu? Ini berarti ngomongin masalah brand ya. Jadi 18+ itu dalam mengaplikasikan ke brand itu kembali ke brandnya lagi gitu. Apakah brandnya itu se-fleksibel itu atau brandnya itu memang udah kayak eksklusif terus habis itu kontennya memang serius, itu nggak bisa 18+ kayak gitu. Contohnya misalnya konten-konten hotel yang mahal-mahal gitu, itu nggak mungkin, nggak bisa konten-konten 18+ karena 18+ itu sorry to say memang menengah ke bawah gitu. Memang banyak menengah ke bawah gitu. Menengah ke atas itu jarang banget itu konten 18+ ke sana gitu. Orang menengah ke atas itu FYP-nya ya bisnis, FYP-nya ya eksklusif gitu. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang 18+ itu pastinya konten menengah ke bawah. Nah, karena menengah ke bawah, jadi mungkin ada kalau misalnya dia hotel yang pasti yang harganya miring kayak gitu. Nah, itu bisa 18+. Tapi tetap 18+ itu masih ini ya, dalam kutip masih wajar ya. Oke. Ya kayak misalnya kayak gini, bayangannya kayak ada cowok gitu ngajak ceweknya gitu ke kamar ditutup. Udah selesai kayak gitu kan, biar penonton yang menyimpulkan. Padahal mungkin kontennya mungkin di dalamnya arisan gitu, nggak tahu kan. Siapa tahu main catur atau gitu. Push rank bareng kan. Ya kayak gitu. Terus Mas, kayak gitu. Kita mengesampingkan konten 18+ ya. Dari awal konten sampai terakhir, kecuali konten 18+ tadi. Konten mana sih yang viral di IG-nya WhatsApp? Konten yang viral yang bukan 18+. Apa ya? Tiga-tiganya 18+ sih. Jadi kan iya. Apa yang viral? Bukan viral sih bahasanya. Ya, anggapannya yang insight-nya paling tinggi atau ya banyak sih sebenarnya, tapi bukan gini. Tapi viral itu apa sih artinya viral? Viral itu kan FYP yang udah sampai terlalu jauh gitu. FYP itu kan definisinya itu adalah apabila views-nya itu lebih tinggi dari followers-nya, itu udah FYP. Misalnya followers kita 1.000, yang nonton 2.000, berarti kan udah banyak yang bukan followers kita nonton. Benar sih? Itu for your page gitu kan. Sebenarnya definisinya gitu. Tapi viral itu lebih jauh lagi dari FYP. Nah, kalau misalnya pertanyaannya apa yang viral dari kontenku, ya banyak. Apa yang udah lebih dari 100.000, 10.000 itu banyak. Cuman mungkin sekarang yang masih dominan ya 50 juta itu yang dominan banget di TikTok gitu ya, di TikTok. Yang 18 lagi. 18+ itu udah pasti. Mas gitu. bisa Mas buat. Barangkali sekarang bisa 49 juta. Malah turun ya? Sama ada mungkin konten ini loh. Ya ini tetap penonton menyimpulkan ini ya. Jadi Masnya tahu kan biasanya ada ada file tersembunyi gitu kan. Di HP file tersembunyi itu ketika kita klik harus masukin password. Nah, baru ada file tersembunyi. Nah, itu file tersembunyi itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk menyimpan file-file yang rahasia kayak gitu kan. Berharga. Nah, ini aku pernah buat konten, ada aplikasi dia itu berkedok kalkulator. Emang kalkulator ada apa? Wah, aku kurang tahu ya. Kita coba lihat aja bareng-bareng ya.
Nah ini udah ada kalkulator ya, tampilannya biasa aja sih kayak aplikasi-aplikasi kalkulator biasa gitu. Nah ini juga angka-angkanya sama aja, kita coba klik ya, 1, 2, 3, 4, 5. Biasa aja sih, aku juga bingung apa yang beda. Apa ini? Saya tahu. Iya kayaknya tahu. Nah itu aku buat konten juga viral itu. Kalkulator, jadi ketika kita ngeklik angka-angka yang angka-angkanya itu ternyata kode gitu. Ya sama dengan itu enter. Ketika diklik itu baru muncul filenya kayak gitu. Sebenarnya itu sih. Kok saya curiga ya? Anda kok tahu? FYP kan, FYP. Iya. Makanya saya tahu. Coba saya lihat kalkulator. Ada. Aman. Bersih. Iya. Terus Mas, selama jadi konten kreator, ya kita fokus ke konten kreator. Boleh. Apa kayak halangan atau mungkin duka yang pernah dialami Mas Sam? Duka? Mungkin halangan. Yang bisa membuat aku gak ngonten mana wis. Ya, seperti itu mungkin. Yang membuat down. Ya. Enggak sih, aku jadi pembuatan konten itu lebih ke ketika aku down baru buat konten gitu. Jadi lebih ke itu adalah solusi, bukan solusi, apa bahasanya, kayak jadi aku punya masalah gitu, melampiaskannya itu pakai buat konten kayak gitu. Jadi kalau misalnya dukanya jujur nggak ada. Kalau di aku ya, karena memang aku melampiaskannya itu di konten. Jadi ketika konten itu udah diupload, itu rasanya kayak udah ada senengnya gitu, udah ada senengnya. Di luar masalah-masalah, misalnya masalah dari apapun, dari kerjaan, dari apa gitu. Jadi itu lebih ke aku have fun aja sih buat konten itu. Karena memang konten aku anggap bukan suatu kerjaan yang harus dipikirkan gitu. Tapi itu have fun aja, kita buat konten, kita upload, kita ngedesain kayak gitu-gitu. Itu termasuk aku suka sih gitu. Jadi itu jujur kalau dukanya nggak ada, karena memang itu kita kerjakan dengan hati. Sangat dalam sekali. Iya. Mantap. Oke, kalau disuruh milih Mas, menjadi seorang konten kreator atau menjadi apa tadi, instruktur ya atau sejenisnya, pilih yang mana? Konten kreator. Ya dua-duanya kenapa enggak gitu? Enggak bisa, harus. Enggak bisa. Boleh dua. Kok saya maksa ya? Tapi misal disuruh milih lah. Iya. Anda harus fokus salah satu. Lebih suka yang mana? Iya. Mungkin sebelumnya aku jelasin. Jadi konten kreator itu kan nggak ada office hour-nya gitu kan. Iya. Itu sih office hour-nya. Jadi misalnya aku jadi instruktur dan mentor itu kan malam biasanya. Malam. Nah, buat kontennya kan pagi bisa gitu. Jadi itu nggak bisa pilihan. Tapi kalau misalnya jadi bisa milih gitu. Jadi konten kreator yang mengajar gitu. Jadi instruktur kan artinya guru. Guru kan. Jadi aku pengen buat konten yang tetap mengajar orang kayak gitu. Karena memang dari keluargaku, dari keluargaku, dia bilang itu apapun profesimu, kamu tetap ngajar kayak gitu. Jadi kamu misalnya jadi peternak pun ya jadi ngajar untuk ke peternak lain gitu. Jadi kamu jadi podcaster jadi edukasi orang kayak gitu. Jadi aku mikir dari itu aku membuat konten terus, tapi aku nggak mengedukasi, ya aku edukasi dari konten itu kayak gitu. Jadi apapun profesimu, jadilah guru kayak gitu. Sangat sangat mulia sekali. Ya. Kita beri aplaus. Mengajar. Intinya itu ya, kalau disuruh milih menjadi konten kreator yang mengedukasi. Gitu. Berarti tidak jadi food vlogger ya. Enggak. Konten berarti ya. Terus saya penasaran juga untuk di konten food vlogger ya, karena banyak di food vloggernya ya. Apa lebih Masamnya itu lebih memilih tempatnya atau memang diundang, Mas? Tempatnya atau diundang maksudnya? Misalnya saya punya restoran, saya ngundang Mas Hisam
Ataukah Mas Hisam lebih aku ingin ke warung B sih, mulai api, aku buat konten gitu. Yang pertama sih, yang undang. Oh. Gitu. Ya karena kan kalau misalnya diundang kan berarti kita harus memprioritaskan gitu kan. Jadi ya karena kita diundang gitu. Tapi kalau misalnya kita kesana, misalnya ada warung A, ada B gitu ya. Dan sebenarnya aku mau ke warung A, tapi karena warung B ngundang ya, masa aku harus ke A dulu? Oh. Ya benar kan sih. Ya jadi apa namanya? Yang pasti diundang dulu. Cuman aku tetap maksudnya kalau misalnya buat konten ya tetap prioritas saja sih. Jadi kalau misalnya diundang ya kita datang gitu aja. Tapi kalau misalnya ternyata itu waktunya fleksibel ya dan masih ada waktu ya warung B dulu gitu aja baru ke warung A. Begitu. Oke. Lalu selama jadi anggap aja food vlogger lah beberapa ini, ada gak tempat atau makanan yang paling berkesan untuk Mas Hisam? Atau yang memorable banget? Aku minum dulu bentar ya. Oke, mungkin apa ya sebutannya aku content creator dan bukan food vlogger ya. Kalau food vlogger itu kayaknya harus tahu ilmu tentang keilmuan tentang makanan kayak gitu kan. Aku nggak terlalu ngikutin makanan, jadi dan yang aku visit pun nggak banyak gitu. Bahkan kayak masih hitungan jari itu masih ada gitu. Tapi mungkin makanan yang berkesan. Ya makanan berkesan itu biasanya ada makanan yang masa nyebutin merek enggak kan? Enggak apa-apa. Apa namanya makanan yang mana makanan itu benar-benar biasa aja tapi langsung nendang gitu loh rasanya. Nah, itu yang aku suka. Mungkin kalau misalnya makanan-makanan yang ala kadarnya kayak gitu itu enggak terlalu aku rekomendasiin sih karena memang ya makanannya biasa aja gitu. Yang aku suka itu aku kan suka apa ya? Aku kan suka pecel ya. Aku suka pecel. Jadi kalau misalnya pecel itu ya pecel-pecel pinggir jalan yang kuahnya nggak terlalu banyak, kuahnya lagi saus bumbunya nggak terlalu encer gitu. Nah itu aku lebih suka sih. Nah jadi kalau misalnya pecel yang kuah sausnya encer itu udah kayaknya nggak ada gitu. Karena jadinya kayak blenyek, tau blenyek gitu kan. Aku lebih suka pecel sih. Selama ini kan menjadi konten kreator. Inspirasinya itu siapa? Idola ya. Alodi. Oh ya, idolaku itu lebih ke perfilman. Nah jadi mungkin karena aku dari film itu makanya aku buat video kan. Nah kalau idolaku film itu Joko Anwar, tau nggak tuh? Joko Anwar itu sutradara film Siksa Kubur, Pengabdi Setan gitu. Nah itu karena dulu aku buat film itu horor. Nah dari film horor itu aku buat film horor itu jadi film horor itu aku kiblatnya itu ya Joko Anwar itu karena film-filmnya bagus kayak gitu kan. Nah dari itu aku dari buat film baru buat konten. Nah jadi kalau misalnya untuk inspirasi buat kontennya itu aku buat sendiri tapi awalnya itu dari Joko Anwar itu sih. Oke. Kalau dari selebgram ada? Selebgram nggak ada karena dulu aku ngikutin sutradara lebih tepatnya. Soalnya di perfilman tadi. Iya, sutradara dan juga stand up comedy sih lebih tepatnya. Kalau stand up comedy siapa? Mungkin Ernest. Karena Ernest kan ngikut jadi sutradara, kan. Jadi dari itu dan aku sukanya itu nulisnya bagus banget gitu loh. Jadi stand up comedy itu kan gimana caranya suatu jawaban yang biasa aja itu diganti dengan yang lucu. Itu kan susah kayak. Misalnya contohnya konten kreator adalah orang yang buat konten. Nah, yang buat konten ini terakhir itu harus diubah gimana cara yang lucu. Itu kan susah. Ya kan? Konten kreator adalah orang yang suka kucing. Nah, itu kan bisa aja diubah-ubah gimana caranya lucu gitu. Oke. Nah, itu susah. Kan tadi di dunia perfilman. Film apa sih yang pernah maksudnya Mas itu tergabung dalam film apa pembuatannya? Enggak, aku bukan film yang besar. Film-film indie gitu loh, tau gak? Film-film yang dokumenter kayak film-film itu kan tetap ilmunya tetap film ya. Cuman aku kalau film yang sampai bioskop itu nggak ada sih, karena memang aku ngejar ilmunya gitu. Nah dari itu aku belajar sutradara, aktor, bahkan editor kayak gitu. Aku belajar gitu. Jadi
Dan terakhir ya aku jadi produser film gitu. Karena produser itu kan susah juga gitu, jadi susah gitu ngurusin anggaran, lebih tepatnya anggaran kayak gitu. Oke. Ngomong perfilman juga ya. Apalagi sutradaranya tadi favoritnya itu Joko Anwar. Film menurut Mas Sam yang best banget ini. Best banget. Luar negeri atau Indonesia ini? Satu-satu nih. Satu-satu lah. Kalau film Indonesia itu yang aku suka itu salah satunya mungkin ya Siksa Kubur itu ya. Siksa Kubur itu salah satu yang bagus sih. Kenapa? Karena dia itu horor. Tapi nah ini lebih ke ini sih. Biasanya horor itu kan dikaitkan sama agama gitu ya. Dikaitkan sama agama. Dan itu nggak masalah. Cuman masalahnya biasanya ada orang yang sampai wah karena horor dikaitkan sama agama, orang nggak mau deket agama. Karena horor itu. Nah, tapi ini yang Siksa Kubur itu kebalikannya. Orang pengen deket agama karena horor itu gitu. Iya, betul. Ya, jadi orang jadi aduh aku harus lebih banyak zikir, lebih banyak sholat gitu kan. Nah, karena horor itu. Nah, itu yang susah dan jarang banget gitu. Biasanya kan ada orang yang ketika sholat tahajud ada setannya itu kan jadi orang takut untuk sholat tahajud gitu kan. Betul. Tapi dari Siksa Kubur itu dibalik gitu. Gimana caranya orang yang lebih sholat terus itu biar nggak takut horor kayak gitu. Itu sih itu bagus itu. Itu Indo kan? Indo. Kalau luar aku bukan film horor sih yang aku suka. Apa? Kayak film-film Marvel gitu loh. Ya, itu aku lebih suka itu sih. Tapi yang mana nih kan banyak dong. Aduh, film Marvel mungkin apakah The Avengers atau ya mungkin itu sih karena ada cerita mungkin ketika di film Avenger itu aku inget banget karena aku sidang kuliah gitu ya. Malamnya langsung nonton gitu loh. Nah, jadi aku inget banget itu. Nah, aku ini cerita dikit. Jadi dulu aku kan sidang ceritanya itu hari Rabu, sidang skripsi ya. Itu kan benar-benar penentuan bahwasanya kita lulus atau enggak, lulus S1 atau enggak gitu kan. Nah, dari itu aku mikir paginya itu ngomongin sama dosen, Sam kamu ini ya diundur ya sidangnya. Loh Bu, jangan gitu. Kalau diundur kita udah nonton Avenger dulu masih pusing ya kan. Kalau diundur waduh jangan Bu, jangan gitu. Ya udah akhirnya diskusi ternyata nggak diundur. Jadi paginya paginya sidang udah puanas pikiran langsung bahkan belum sempat foto-foto sama teman-teman itu biasanya kan mau foto-foto setelah sidang itu nggak sempat, langsung pergi ke bioskop langsung nonton. Wah langsung rasanya itu rontok semuanya ujiannya gitu. Itu aku suka banget sih, makanya itu ada sedikit memorable di sana gitu. Oke. Apakah sekarang tidak ingin menjadi sutradara tadi Mas? Ini sih mungkin profesinya itu sempit gitu loh. Jadi bahkan kita harus ikut PH gitu loh, tau gak sih PH rumah produksi gitu kan, production house gitu. Nah ya sebenarnya bisa aja, cuman aku kan kurang mendalami di bidang itu. Cuman sutradara basicnya itu sebenarnya kayak hampir kayak manajer gitu kan. Sutradara itu kan kayak gitu, lebih mengatur aktor, editor dan lain sebagainya. Tapi kalau produser kan lebih luas lagi, ngurusin anggaran, ngurusin promosi, marketing. Dan itu sama basicnya sama yang aku kerjakan sekarang gitu loh. Cuman produser itu kayak di bidang film, kalau manajer di bidang usaha atau bisnis gitu. Jadi sama aja sih skillnya gitu yang dibutuhkan. Nah, yang mungkin skill basic skill yang benar-benar susah itu yang mungkin editor, terus audio kayak gitu-gitu. Nah, itu kan benar-benar yang harus belajar gitu. Iya, betul sekali. Memang harus apalagi editor dan auditor tadi Mas. Memang susah lah, nggak langsung klik. Benar. Oke. Terus Mas, menurut Mas ini ya, untuk masa depan menjadi seorang content creator, menurut Mas Sam ini menjanjikan atau biasa saja atau malah akan waktunya nanti ada down atau gimana? Ya, content creator itu akan tetap bagus, akan tetap disukai banyak orang, akan
digemari banyak orang kalau dia ngikutin market, kalau dia ngikutin tren. Kalau misalnya dia konten kreator just buat konten aja gitu, dia akan tenggelam sama konten kreator yang akan naik. Itu udah pasti, karena konten kreator itu siapa sih yang nggak bisa buat konten gitu sekarang ya? Siapa sih yang nggak bisa buat video gitu? Orang FYP aja itu bisa aja orang yang baru buat akun TikTok gitu kan. Nah bisa aja gitu, karena memang sekarang itu buat konten itu bukan harus dilakukan oleh konten kreator. Orang random aja yang di perempatan gitu ya, itu bisa aja langsung buat konten gitu loh. Nah jadi konten kreator itu akan bagus, akan ini kalau misalnya dibumbui dengan personal branding. Nah itu masuknya ke personal branding. Jadi kalau personal branding dia kuat, nah pasti yang lain ngikuti. Pasti bagus kayak gitu. Okay. Tapi Mas, kan ada kabar burung nih. Entah benar atau enggak ya. Saya suka konspirasi. Katanya kan ada badai matahari. Menghilangkan internet. Terus konten kreator nggak bisa kerja. Misalnya ini mah terjadi, terus kan nggak bisa kerja konten kreator. Gimana menurut Mas? Iya. Aku nggak tahu ya itu. Aku jujur aku nggak tahu. Aku taunya itu konten kreator akan dievaluasi sama KPI. Apalagi yang terbaru. Aku taunya itu. Kalau badai matahari aku jujur nggak tahu. Tapi kalau misalnya itu terjadi ya, misalnya itu terjadi. Satu-satu nih. Yang badai itu ya, itu tetap bisa dilakukan gitu. Karena ya itu konten kreator itu kan nggak buat konten di sosial media juga gitu kan. Misalnya internet hilang, kan masih ada TV gitu kan. Nah misalnya itu terjadi, karena konten kreator itu sebenarnya kan dia itu lebih buat kontennya. Masalah dilihatnya atau di sosial media atau di platform apapun, mau di sosmed, mau di TV atau dimanapun, di website bahkan itu kan bisa macam-macam. Jadi menurutku nggak ini, dan bahkan pasti ya internet pasti akan tetap bagus ya, apalagi ada Starlink kan ya. Nah yang mungkin yang KPI itu tadi ya, itu. Komisi Penyiaran Indonesia gitu, dia akan mensensor, mungkin memfilter atau apa? Mensensor, bahasanya kayak gitu lah, mensensor konten itu menurutku ada bagusnya karena KPI itu kan selaku untuk biar kontennya biar nggak terlalu vulgar gitu loh, nggak terlalu vulgar ini dalam kutip bukan 18 plus aja, tapi yang kayak kecelakaan kayak gitu itu biar nggak terlalu vulgar, yang dilihat yang kurang bijak nontonnya gitu. Bisa aja anak kecil gitu kan, anak kita itu dia nonton yang kayak gitu kecelakaan itu kan juga berpengaruh ke otaknya gitu kan. Menurutku itu hal bagus. Nah yang nggak bagus itu sampai terlalu jauh gitu, misalnya buat konten yang masih makan review makanan gitu, itu disensor misalnya karena itu makan otak kambing gitu. Nah itu disensor, itu buat apa kayak gitu. Itu sebenarnya kan terlalu jauh untuk mensensornya. Tapi kalau misalnya untuk sensor KPI dalam bidang misalnya konten-konten yang nggak layak untuk ini, kan biasanya di Instagram kan lumayan tuh biasanya lihat konten positif gitu kan, konten negatif gitu ya. Nah itu ya salah satu sensor kayak gitu. Itu. Terus misalnya Mas, kayak kalau tadi kan di kecelakaan dilihat anak kecil kan memang bisa kita maklumi lah, memang oke, itu bagus memang kalau dibatasi. Kalau misalnya ini kan ada seperti yang apalagi yang lagi trending sekarang, kayak laki-laki berpakaian seperti perempuan, dilihat anak-anak kecil sekarang tambah seneng, terus nyata terus dibatasi, akhirnya sang konten itu agak sepi. Benar. Nah, terus menurut Mas Sam tanggapannya gimana kalau yang itu? Itu kayaknya kembali ke pemerintah deh ya. Tapi kalau aku sendiri itu nggak perlu disensor sih, karena memang ya lebih ke ini sih untuk kebanyakan orang itu kan mengekspresikan diri. Konten itu kan sebenarnya mengekspresikan diri. Mau dia food vlogger, mau dia fashion, itu mengekspresikan diri dalam bentuk konten kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya dia berbaju apapun gitu, berbaju aja apapun, yang penting jangan sampai
ya itu kembali lagi mungkin ke apa nih kayak vulgar gitu sih. Nah aku mikir kayak gitu. Jadi kalau masalah dia baju apapun itu kan sekarang banyak konten kreator yang mungkin bajunya cowok atau cewek atau cowok itu apa masih kalau di Indonesia ya masih ya gimana lah gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai vulgar itu kayaknya udah beda lagi sih kayak gitu. Kalau perkataan kan banyak sekali. Ya. Bahasa-bahasa yang agak ya gimana gitu ya. Kalau bahasa gimana ya? Kalau menurutku bahasa itu ya mungkin disensor itu aja sih. Ya tapi kan berarti isinya kontennya jadi tit gitu semua Mas. Kembali lagi kontennya dong. Masa sama dia dalam satu konten ngomong itu doang. Karena seringnya ngomong itu doang. Iya. Jadi kamu itu tit. Jadi kayak truk mundur. Kembali lagi ke digital marketing tadi. Oke. Mungkin ada nggak tips dan trik untuk mungkin pelaku usaha yang mau menjual mengiklankan usahanya secara digital? Apa sih yang harus diperhatikan? Ya, mengiklankan usaha di mereka itu paling efektif itu adalah konten. Itu udah pasti. Karena kenapa? Karena siapa sih sekarang yang nggak megang sosial media gitu kan. Habis ini podcast nungguin antrian scroll sosmed gitu kan. Nah, jadi sosmed itu salah satu yang paling powerful gitu. Orang habis kerja lagi istirahat, makan sambil main sosmed kayak gitu kan. Jadi memang sosmed itu salah satu yang paling powerful. Nah, tinggal kita buat konten yang bagus itu gimana? Kalau ngiklan itu gampang. Kita ya tinggal yang penting ada uang gitu aja. Yang penting ada uang, yang penting bisa menganalisis gitu ya. Itu udah bisa ngiklan. Nah, siapa yang nggak bisa itu siapapun bisa gitu. Tapi buat konten yang kreatif, buat konten yang dilihat banyak orang dan tertarik dan sesuai target, nah itu yang susah. Kita ngejualin bakso. Nah, kita ngejualin bakso ke semua orang gitu. Nggak semua orang itu target market kita. Tergantung mau bakso apa. Bakso keju misalnya. Bakso keju ya beberapa orang ada yang suka, mungkin aku nggak suka kayak gitu. Nah jadi kan sesuai target. Kalau misalnya aku nggak suka masa ditawarin gitu kan. Nah ternyata di luar sana ada yang suka banget bakso keju. Nah itu nggak ditawarin. Nah kayak gitu. Jadi nggak sesuai target. Jadi kalau misalnya cara mengiklankan produk yang bagus itu adalah konten yang dibagusin dan sesuai dengan target kayak gitu. Oke. Terus Mas, sebagai seorang digital marketing. Kan ada promosi secara organik dan tidak organik mungkin ya rasanya. Ada yang ingin YouTube cepat monet terus dibelikan itu dan lain-lain. Itu menurut Mas gimana? Kalau misalnya organik dan non organik ya? Iya. Non organik itu ngiklan maksudnya? Iklan tapi bukan iklan ya, kayak beli 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 followers gitu ya, beli followers gitu ya, beli jam tayang, beli like, apapun itu gini. Kalau menurutku ya, let's say beli followers gitu ya, beli followers itu aku anggap kayak banner gitu aja. Contoh kayak misalnya restoran gitu ya, restoran itu kalau misalnya dia beli followers itu menurutku nggak masalah sih. Karena itu kayak banner. Coba kalau misalnya teman-teman misalnya ada restoran gede gitu. Wah, bagus nih gitu. Terus teman-teman lihat followersnya misalnya cuma 21. 21 ini beneran enggak resto gitu kan. Pasti kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dia langsung beli followers misalnya 20.000 gitu. Oh, 20.000 berarti ini udah bagus nih. Padahal masih baru 2 tapi kita percaya aja gitu. Percaya aja. Nah, karena beli followers itu udah kayak poster. Itu memang ilegal tapi udah hal biasa gitu. Jadi itu udah kayak poster. Nah, tinggal bukan poster, kayak banner. Nah, tinggal nanti kualitas di dalamnya itu gimana gitu. Jadi kayak misalnya bakso bagus banget. Followersnya banyak, ininya banyak. Ketika kita makan nggak enak atau biasa aja, pelayanannya nggak jelas gitu. Tapi followersnya banyak. Nah, pertanyaannya apakah kita kesana lagi gitu. Padahal bisnis itu gimana caranya ada yang repeat order. Nah itu yang susah. Nah makanya kalau mungkin disarankan kualitasnya harus dibagusin dulu, kualitasnya ditingkatkan dulu, diprioritaskan dulu, baru mau beli apapun terserah kayak gitu.
Oke. Kalau misalnya beli followers dulu, kualitasnya jelek, terus habis itu baksonya nggak enak, sudah, mending nggak usah. Wassalam, Mas. Iya. Diimbangi ya antara kita usahanya dengan beli followers itu tadi dengan meningkatkan mutu dan usaha itu sendiri. Meningkatkan mutu, visi dan misi. Iya. Iya. Dalam sekali. Ya, tidak. Oke, Mas. Tips dan trik untuk para pemula, apalagi untuk channel kami. Ya, Konten kreator pemula. Iya, kan kami juga pemula juga, masih merintis juga. Barangkali ada tips yang bisa dibagikan agar kami bisa berkembang lebih. OPS TV. Mungkin dari dari segi visi misi dulu. Visi misi harus diperjelas maksudnya gimana. Terus juga sebenarnya targetnya kemana gitu aja sih. Targetnya mau kemana? Mau ke yang lucu-lucu atau yang nyeleneh-nyelenehnya? Nah, udah silahkan gitu. Nah, terus mau ke bisnis, ya udah bisnis aja gitu. Jadi sesuai dengan target, dan itu nggak ada yang salah gitu. Sesuai target itu nggak ada yang salah. Mau targetnya itu misalnya 18 semuanya, ya udah 18 plus semuanya gitu. Atau konten masih fun gitu ya, fun, lebih ke fun, boleh ke fun aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya random, misalnya kayak OPS TV ngundang misalnya habis itu misalnya CEO Gojek gitu ngundang, nah itu kurang nyambung karena masih jauh gitu. Terus habis itu kayak bidang apapun gitu, itu jadi itu harus dikasih batas gitu. Jadi jangan semua diundang kayak gitu. Terus habis itu mungkin untuk warna itu udah bagus, warna pink. Makanya aku kan sesuaikan warnanya kan. Warna pink. Jadi berarti bagus nih warna pink. Jadi seluruhnya ke depannya itu bisa warna pink, dan juga nanti mungkin ini ada something kayak minuman gitu, minuman yang enggak ada airnya, itu ada terusnya OPS TV, itu bagus itu. Properti kecil itu bagus untuk ininya juga. Dan juga kalau bisa nanti mungkin sama satu lagi ngegandeng bekerja sama brand lain. Nah, itu juga bisa. Contohnya Mas. Kerja sama Kreatifin. Saya sudah tahu mengarah ke sana. Ya. Coba kita nanti order. Apakah memang berhasil? Wah, kita buktikan guys ya. Oke. Sampai di penghujung acara, barangkali ada kata-kata yang ini disampaikan pada netizen. Oke, untuk teman-teman, aku hadap sini ya. Ya. Untuk teman-teman sebagai orang yang masih muda ataupun berapa umurnya terserah, buat konten itu adalah hal yang bisa dilakukan banyak orang gitu. Bahkan nenek-nenek umur 50 muridku aja masih bisa buat konten gitu. Jadi buat konten itu, buatlah konten yang bagus, berkualitas, tingkatkan personal branding ya. Dan juga ketahui target market kalian gitu aja. Jadi jangan semuanya gitu, ketahui target market kalian. Terus dari itu pasti teman-teman pasti tahu bagusnya gimana, target market kalian bagaimana kayak gitu. Oke, itu tadi adalah pesan-pesan dari luar biasa Mas Sam yang sangat luar biasa. Oke Mas, terima kasih sudah mau datang di podcast kami. Sama-sama. Terima kasih, ilmunya banyak sekali hari ini. Bermanfaat dan sharing cerita apalagi tentang 18 plus. Iya. Oke guys, kalian mau undang siapa lagi? Coba tulis di kolom komen. komentar di bawah ini. Mana? Enggak ada. Ya, di bawah ini. Kalian mau undang siapa selanjutnya? Oke. Kita tutup. Bye.